Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah mengetahui fi'il dia adalah kalimatun dallat binafsiha ala ma'nan wa hadzal ma'na muqtarin di ahadil azmina as-salasah. Kemudian kita juga sudah mengetahui taksim daripada fi'il ada 3, imma madin wa mudhari' wa amr. Kita juga sudah menjelaskan mahiyah masing-masing daripada fi'il madhi, al-mudhari' wal amr. Kemudian kita juga sudah menjelaskan ahkam daripada fi'lul madhi wal fi'lul amr bi annahuma mabniyan. Fi'lul madhi mabni, pun fi'lul amri juga mabni. Kemudian musannif sekarang menjelaskan i'rab al-fi'l al-mudhari'. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya fi'lul mudhari' karena dia ada tasyabuh dengan isim dan isim dia mu'rab, maka fi'il mudhari juga mu'rab karena ada tasyabuh, dan kita sudah menjelaskan bahwa isyarahnya kemarin fil wazni, dan dia juga yahtamil karena fi'il mudhari yahtamil alal hal wal istiqbal, begitu pun isim juga yahtamil, ketika dikatakan rajul masih yahtamil, kita bisa bakar, bisa umat dan yang lainnya. Ketika dikatakan ar-rajul dia udah yata'ayyan, itu pun fi'il mudhari. Baru setelah itu di sini musannif ingin menjelaskan i'rab al-fi'l al-mudhari'. I'rab al-fi'l al-mudhari'. Makanya beliau setelah itu menjelaskan wa huwa. Gitu ya, wa huwa. Di sini beliau lagi ngejelasin i'rab al-fi'l al-mudhari'. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwasanya fi'il mudhari ini mu'rab. Ya kan ya? Dengan penjelasan yang kemarin. Nah, sekarang di sini beliau ingin menjelaskan tentang i'rab al-mudhari'. Makanya beliau di sini mengatakan wa huwa ay al-fi'lu al-mudhari'. Makanya di sini syarih mengatakan wa huwa ay al-mudhari', ay al-fi'lu al-mudhari'u al-mujarradu min nunain. Al-mujarrad min nunain. Nain berarti min nunin niswah wa nun at-taukid, karena ketika dia ittisal binunin niswah wa nun at-taukid apa? Mabni. Ini tasolat binunin niswah dia mabni ala sukun, wa ini tasolat bi nunin taukid khafifatan kanat aw thaqila yubna ala al-fathah. Jelas ya? Oke. Makanya di sini beliau mengatakan wa huwa ay al-fi'lu al-mudhari'u al-mujarrad min nunain an-niswah wa taukid wa min nasibi wal jazimi ay al-mujarrad, gitu ya, min nasibi, minan nasibi wal jazimi. Maksudnya adalah lam yadkhul alaihi nasibun au jazimun. Ya, bahasanya tadi kalau al-mudhari'u al-mujarradu min nunain, maksudnya berarti dia adalah lam yattasil. Ya, bahasa Arab bilangnya lam yattasil bi akhirih. Tapi ketika apa? Min nasibi wal jazimi, minan nasibi wal jazimi lam yadkhul, gitu ya, karena dia dakhala fil awal, gitu ya. Makanya di sini al-mujarradu minan nasibi wal jazimi. Apa kata beliau mengatakan? Marfu'un abada. Jelas ya? Sini beliau mengatakan berarti al-fi'lu al-mudhari' ketika dia tajarrud, gitu ya, min nunin niswah wa min nawasibi wal jawazim, dia marfu'un abada. Oke ya? Maksudnya marfu'un abadan fi kulli hal, fi kulli ahwalihi. Sawa'un kana lafdhan au takdiron au mahallan. Oke, nasib. Kenapa beliau mengatakan nasibun fayansibuhu? Nasibun dia isim fa'il. Sigonya isim fa'il. Berarti dengan mengatakan beliau nasib,
berarti apa? Innahu yansib. So, jelas kan ya? Iya. Ketika beliau mengatakan jazim, dia isim fa'il. Berarti apa? Innahu yajzim. Tapi kenapa beliau di sini mengatakan apa? Nasibun fayan sibuhu. Kan nggak perlu harusnya. Karena dengan perkataan nasib berarti apa? Innahu yansib. Ya kan ya? Karena udah maklum min sigoti wa ismul fa'il, berarti innahu alladhi yansib. Jazimun innahu alladhi yajzim. Tapi di sini beliau mengatakan hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibuhu au jazimun fayajzimuhu. Ya kan ya? Nah, ini untuk mengatakan bahwasanya berarti an-nasib, karena nasib qad yadkhul ala al-fi'li al-mudhari', tapi dia apa? Lam yansib. Gitu ya. Terkadang ada nawasib, gitu ya, fi'lu an-nawasib, huruf nawasib, dia masuk kepada fi'l, tapi apa? Wala yansibuhu. Berarti apa? Fahuwa nasibun bihasabil ghalabah. Jelas ya? Berarti ada nih gitu ya, fi'l nawasib, tapi ternyata dia tidak menasobkan. Gitu ya, di sini beliau mengatakan nasibun ala ghalabah. Makanya dikatakan fayansibuhu ini lil ihtiraz. Gitu ya, lil ihtirazi apa? Anin nasibil ladzi lam yansibuhu. Mafhum ya? Ini lil ihtiraz anin nasib alladzi lam yansibuhu. Nah, ada tadi fi'il mudhari dia kemasukan nawasib, ambil nawasib, tapi dia la yansib. Jelas ya? Jadi di sini beliau mengatakan nasibin jazim ala hasabil ghalabah. Ghalabahnya ketika ada masuk amil nawasib dia yunsab. Dia ketika masukkan amil jawazim dia yujzam. Jelas ya? Kayak di sini beliau mengatakan hatta yadula alaihi nasibun fayansibuhu. Ini ihtirazi anin nasibil ladzi lam yansibuhu au jazimun fayajzimuhu. Jelas ya? Kan sampai sini? Kita Waalaikumsalam. Jelas sampai sini? Oke ya, ada pertanyaan? Hatta yadkhula alaihi nasibun fayansibuhu au jazimun fayajzimuhu. Misal, ana lam astahdir dilwaqti al-an, ana lam astahdir. Jadi nanti kita cari. Apa sih dia kemasukan fi'il nawasib tapi dia gak mansub. Dia kemasukan amil jawazim tapi dia gak majzum. Kita nak cari. Ya, yang penting di sini kalian mengetahui kenapa beliau menambahkan perkataan fayansibuhu, padahal sudah diketahui ketika dikatakan nasibun berarti apa? Innahu yansib. Ketika dikatakan jazimun annahu yajzim. Jelas ya? Nah, biar Nabi beliau setelah itu mengatakan fayansibuhu, fayajzimuhu. Ini kan tidak perlu pengulangan. Enggak, gitu ya. Karena ada fi'il dia kemasukan amil nawasib tapi dia lam yansib. Ada fi'il dia kemasukan amil jawazim tapi dia lam yajzim. Gitu ya. Makanya perkataan fayansibuhu, perkataan fayajzimuhu ini lil ihtiraz. Jelas ya? Lil ihtirazi 'anil nawasib wa 'anil jawazimi alladzi lam yansibu aw lam yajzimahu. Jelas? Tamam. Ada pertanyaan sampai sini perkataan syari'? Tamam. Kemudian beliau mengatakan walikullin, ada walikullin minan nawasibi wal jawazimi adadun yahsuruhu. Ya, masing-masing daripada nawasib wal jawazim ini ada adad gitu ya, yang udah munhasir, yang sudah terbatasi. Oke, tapi dari sini dengan perkataan beliau mengatakan apa? Al-fi'lu al-mudhari'u marfu'un abadan idza tajarrada alaihi nasibun au jazimun au dia tajarrada alaihi nunun niswah. Kemudian sampai dia masuk amil nawasib jadi fayansibu. Hatta yadkhula alaihi jazimun fayajzimahu. Di sini dengan perkataan ini yastalzim. Gitu ya. Mafhum dari perkataan ini yastalzim hunaka soal. Ma huwa soal? Ma huwa amil an-nawasib? Toh? Apa itu nawasib? Apa itu jawazim? Makanya setelah itu dia syarih mengatakan apa? Fan nawasib. Jelas ya?
Fan nawasib fa, ini fa fasihah. Gitu ya. Fa fasihah allati afsahat gitu ya. An syartin muqaddar. Fa fasihah itu tadi dia apa? Allati afsahat an syartin muqaddar. Maksudnya adalah gimana berarti idza alimta gitu ya. Idza alimta ala annal fi'lal mudhari'a idza tajarrada ani nunin niswati wa nunit taukidi wa idza tajarrada anin nawasibi wal jawazimi marfu'un abadan. Fa idza tasala kan gitu. Fa idza tasala di apa? Fa idza tasala atau idza dakhala alaihi nasibun fayansibuhu wa idza dakhala alaihi jazibun fayajzimuhu. Fan nawasib. Jelas ya. Jadi ada syarat yang dia apa? Yang ditakdirkan. Kayak di sini katakan beliau syarih mengatakan fan nawasib. Jelas ya? Paham? Karena musannif mengatakan kan gitu. Wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Fan nawasib. So, jelas ya? Fa al-fasihah allati afsahat apa? An syartin muqaddar, karena ada syarat yang muqaddar tadi yang yastalzim dari mafhum yang tadi. Mafhum? Mafhum? Oke. Fan nawasib lil mudhari'i gitu ya, lil fi'lil mudhari'i wifaqan wa khilafan. Dia mengatakan fan nawasibu lil mudhari'i wifaqan wa khilafan. Wifaqan wa khilafan ay inda madhhabain man al-basriyun wal kufiyun. Gitu ya, wifaqan wa khilafan inda madhhabain al-basriyun wal kufiyun. Karena kenapa? Karena menurut mazhab al-Basri bahwasanya an-nawasib itu cuma 4. An, lan, idzan, kai. Jelas ya? Sedangkan menurut Kufiyun an-nawasib dia asyarah, ada 10. Yang makan lamul kai sisanya. Gitu ya. Nah, menurut mazhab Basriyin yang sisa yang 6 tadi itu bukan apa? Bukan nawasib. Jelas ya? Atau dia nanti disebutkan dengan nawasib tapi bil wasithah. Sedangkan yang asli adalah 4. Itu an, lan, idzan, kai. Jelas ya? Oke, fan nawasibu lil mudhari'i wifaqan wa khilafan asyaratun. Kemudian beliau mengatakan ala ma dzakara huna, ay ala ma dzakara al-musannifu huna. Ala ma dzakara al-musannifu huna. Maksudnya adalah antum jangan pahami ketika beliau mengatakan fan nawasibu lil mudhari'i wifaqan wa khilafan asyaratun ala ma dzakara huna, maksudnya di sini beliau menyebutkan 10. Tapi jangan kalian nanti misalnya memahami oh berarti di selain yang di kitab ini fi ghairi hadzal kitab zada anil asyra, enggak. Tapi dia qalla anil asyra. Jelas? Jelas ya? Jelas? Jadi jangan dipahami maksudnya adalah asyaratun ala ma dzakara huna. 10 yang disebutkan di sini. Oh berarti di kitab lain bisa jadi lebih. Enggak, bukan lebih, tapi kurang. Jelas ya? Kenapa? Karena terkadang musannif di kitab yang lain dia berpendapat bukan asyarah ala madhabil kufi tapi apa? 4 ala madhabil basriyin. Jelas? Makanya di sini tertuntut aja syarih menjelaskan kenapa? Karena di sini kebetulan gitu ya. Beliau mengatakan 10. Makanya dikatakan ala ma dzakarahuna. Dia perkataan ala ma dzakarahuna madza nafham. Berarti di kitab lain beliau bisa jadi enggak 10 kan ya? Yeah. Tapi bukan ziyadah. Jelas ya? Tapi akol, karena terkadang beliau menyebutkan sesuai dengan mazhabnya al-Basriyun. Jelas? Kamu sampai sini? Oke, fan nawasibu lil mudhari'i wifaqan wa khilafan. Tadi arba'atun indal basriyin wa 'asharatun indal kufiyyin. Wifaqan wa khilafan 'asharatun ala ma dzakarahuna. Kemudian beliau mengatakan wal muttafaqu 'alaiha arba'atun. Ya, al muttafaqu 'ala nawasibi apa? 'Alaiha muttafaq indaman? Indal basriyin wa indal kufiyin atau gimana? Indal madhabain atau indal basriyin faqat atau indal kufiyin faqat?
La. Dia inda al-basriyin. Inda jumhuril basriyin kam arba'ah. Jadi di sini harus dikaji ini. Muttafaq di sini muttafaq alaiha arba'atun itu bukan dua mazhab. Bukan menurut apa? Mazhabain al-Kufi wal Basri. Enggak. Karena Kufi mereka mengatakan berapa? 10. Sedangkan tadi jumhur daripada al-Basriyun mengatakan dia 4. Jelas ya? Wa jumhur ilmin nuhat, gitu ya, ulama nuhat, beliau mengatakan bahwasanya an-nawasib itu satu, yaitu an. Karena dia al-asl. Jelas ya? Dia al-asl, dia al-um. Karena dia nanti yansibu, baik di an mudharah atau di an mudbarah. Gitu ya. Makanya ulama gitu muttafaq baina jami'in nuhat wa anfaqat gitu ya. An doang. Sedangkan yang selain daripada itu amama ada zalika berarti apa? Lan, idan, kai sampai seterusnya itu apa? Waqa'a fihi khilaf. Jelas ya? Hal yansibuhu bi nafsihi au yansibuhu bi ghairihi. Gitu ya, jadi tadi seperti di antum marah atau dan yang lain. Jelas? Paham ya? Wa arba'ah itu kan jadi infaqan wa khilafan dan mazhabi. Maka muttafaq alaihi itu udah dua-dua. Karena kan yang 10 juga pasti mencakup yang itu. Gimana pemahamannya benar? Karena kalau yang bermazhab 10 juga berarti yang 4-nya udah ada di dalamnya. Ya. Kenapa nggak dikatakan itu dan mazhabi? Nggak bisa kita mengatakan seperti itu. Karena di sini bilang mengatakan lihat fannawasibu, lihat fannawasib lil mudhari'i wifaqan wa khilafan. Di sini nggak ada masalah. Wifaqan wa khilafan maksudnya adalah wifaqan wa khilafan indah mazhabain. Ketika beliau mengatakan asyaratun, berarti ini apa? Indal kufi. Udah sampai sini. Indal kufiin ala ma zakaruna. Kemudian wal muttafaqu 'alaiha arba'atun. Muttafaqu 'alaiha arba'atun. Ini apa? Indah jumhur. Indah jumhuril basriyin. Kita nggak bisa mengatakan ini indah jumhur al-kufiyin atau indah dua-duanya indah mazhabain, nggak bisa. Karena memang dari awal, gitu ya, dari awal al-kufiyun mengatakan bahwasanya an-nawasib ini asyarah. Meskipun di dalamnya ada yang itu juga. Jelas kan ya? Tapi kan mereka nggak muttafaq. Jelas ya? Ya al-muttafaqu 'alaiha di sini maksudnya adalah apa? Indah jumhur al-basriyin. Jelas? Kemudian setelah itu beliau mentafsir, gitu ya, mentafsir an-nawasib. Beliau mengatakan wahia, balik mana? Wahia ay an-nawasib. An-nawasibu, gitu ya, wahia ay an-nawasib an. Beliau mengatakan. Yang pertama, an al-maftuhatul hamzati as-sakinatun nuni. Ya, beliau mengatakan apa? Al-maftuhatul hamzati. Ini lil-ihtirazi anil maksuratil hamzah. Seperti in. Gitu ya, karena in dia apa? Karena in ya yufidu fa innahu yufidu nafiyah. In itu yufidu nafiyatan wa syartiyyah. Jelas ya? Karena in itu liifadati an-nafi wa syart. Sedangkan di sini an itu berbeda. Ya, tidak la yufid an-nafi. Gitu ya, wala yufidu asyar. Kalau kita mengatakan in baru in tajtahid tanjah. Ya kan ya? In tajtahid tafham. Oh, dia yufid apa? An-nafi. Dan dia yufid asyar. Berjaza tab'an. Ketika ada syarat pasti ada jaza. Ya, makanya beliau mengatakan al-maftuhatul hamzati lil-ihtirazi an in. Gitu ya. Kemudian as-sakinatun nuni. Kenapa beliau mengatakan as-sakinatun nuni an? Gitu kan ya? Lil-ihtirazi an apa? An-nun al-mutaharrikah. Seperti apa? Anna. Gitu ya, bitasydid. Gitu ya, an-nun al-mutaharrikah. Anna. Bitasydid. Kenapa bisa seperti itu? Gitu ya. Karena
Anna dia apa? La tadkhulu 'alal af'al. Toh? Anna itu la yadkhul 'alal af'al, tapi dia yadkhul 'alal jumal al-ismiyah. Dia masuk kepada jumlah ismiyah. Alimtu anna Zaidan qa'imun. Toh? Dia masuk yang tadinya Zaidun qa'imun kemasukan anna jadi apa? Anna Zaidan qa'imun. Anna itu gak masuk kepada fi'il. Jelas ya? Berbeda dengan an. Gitu ya. An dia yadkhul ala al-fi'il. Wala yadkhul ala al-asma. Jelas ya? Jelas sampai sini? Makanya beliau mengatakan as-sakinatun nuni lil-ihtirazi anin nun al-mutaharrik. Lebih tasydid seperti anna tadi. Karena anna tadi apa? Dia la tadkhulu ala al-af'al. Jelas ya? Innama tadkhulu ala al-jumlah al-ismiyah seperti tadi an Zaidan qa'imun. Jelas? Oke, wahiyaan al-maftuhatul hamzati as-sakinatun nuni. Beliau mengatakan tansibu al-mudhari'a. Tansibu an berarti kan ya? An yang tadi al-maftuhatul hamzati as-sakinatun nuni, an yang seperti ini tansib. Jelas ya? Tansibu al-fi'ala al-mudhari'a. Lafdhan au mahallan. Nah, lafdhan au mahallan. Maksud daripada lafdhan di sini adalah malfudhon au muqaddaron. Jadi di perkataan lafdhan ini mencakup dua, malfudh wa muqaddar. Kenapa? Ya kan ya? Kenapa kita bisa memahami dari perkataan lafdhan ini tercakup dua, yaitu lafdhan, lafzi ataupun takdiri, i'rab lafzi ataupun i'rab takdiri. Kenapa? Ya kan ya? Karena limuqabalatil mahal. Karena setelahnya apa? Beliau mengatakan lafdhan au mahallan. So, nah, ketika muqabalahnya dengan mahal berarti lafdhan yang di sini maksudnya apa? Lafdhan au takdiran. Karena muqabalahnya dengan mahal. Jelas ya? Tapi kalau muqabalahnya dengan takdir sendiri, baru berarti yang lafdhan maksudnya adalah lafdhan itu sendiri. Jelas ini ya? Mafhum? Karena i'rab kan bisa jadi tadi. Kita sudah mengetahui i'rab bisa jadi lafzi, takdiri ataupun apa mahalli. Jelas ya? Maka ketika dia muqabalah dengan mahal, yang dimaksud lafdhan di sini adalah malfudz wa muqaddar. Maksudnya adalah berarti apa? Tansibuhu berarti tansibuhu nasban yata'allaq bil lafzi. Gitu ya. Yang yata'allaq dengan lafaz itu sendiri. Mafhum? Sawa'un kana hadzal lafdhu malfudhan, sawa'un kana hadzal lafdhu malfudhan au muqaddaran. Jelas ya? Au mahallan. Mafhum? Mafhum dari ini? Oke ya. Oke, wahiyaan al-maftuhatul hamzati as-sakinatun nuni tansib al-mudhari'a lafdhan au mahallan. Kemudian beliau mengatakan wahiya. Wahiya bagaimana? An. Gitu ya. Wahiya. Balik ke an. An ini dia. Lihat, an. Dia muzakkar atau muannas? Kenapa? Kenapa wahia? Kenapa gak wahwa kan ya? Jelas? Ya, di sini wahia balik ke an. Ya, tapi bi'atibaril kalimah. So, an huruf kan, tapi huruf naw'un minal kalimah. Makanya beliau mengatakan wahia. Boleh. Antum boleh gak mengatakan wahwa? Boleh. Balik kepada huruf. Jelas? Karena huruf mudzakkar dan kalimah muannas. Dua-duanya boleh. Antum boleh mengatakan wahia yarji ila an bi'atibaril kalimah. Wahwa boleh juga balik kepada an tapi bi'atibaril huruf. Jelas? Bi'atibari annahu al-harf. Mafhum? Jelas? Oke. Tansibu al-fi'l al-mudhari' lafdhan aw mahallan wa hiya yan. Dia apa? Mausulun. Lihat. Beliau nih perkataan baru nih. Beliau mengatakan berarti an ini mausulun. Ma ma'na al-mausul? Mausulun maksudnya adalah itu salu bima ba'daha. Dia apa? Yattasil. Dia yattasil, dia yusol, dia tusol bima ba'daha. Ma makna tusol bima ba'daha? Maksudnya adalah ila ma ba'daha. Seperti isim mausul.
So, isim mausul ketika dikatakan jaa allati. Nah, masih membutuhkan nggak? Masih kan? Dia tuh selalu lima bada. Manahu adalah yahtaju ila ma bada. Mada kita baru bisa memahami jaa allati, misalnya jaa alladzi yadrib. Masalah. Kita datangkan apa? Silahnya. Ya kan ya, dia butuh kepada lafaz yang setelahnya. Nah, begitupun di sini. Ketika kita mengatakan alim tu an. Nah, so lam nafham syai'an. Kita nggak bisa memahami sesuatu kecuali ketika kita sudah menyambungkan dengan yang setelahnya. Alim tu, misalnya tadi, alim tu an adriba. Masalah. Jelas ya, alim tu an adriba. Baru setelah itu apa? Kita bisa memahami. Jelas ya? Makanya di sini beliau mengatakan mausulun harfiyun. Ini lilihtirazi an mausulin ismi. Karena tadi ada yang mausulin ismi seperti allati, alladzi. Jelas ya? Nah, an ini dia mausulun harfi. Summiya mausulan karena tadi lilihtiyaji ila ma ba'da. Wa summiya harfiyan li'annahu huruf. Jelas? Oke ya. Karena di sini belum mengatakan mausulun. Kenapa? Karena tadi dia tusol bima ba'da. Yahtaju ila ma ba'daha. La yufhamu ma'nahu illa bidzikri bima ba'daha. Jelas? Makanya beliau mengatakan wahia mausulun harfiyun tusbaku. Berarti si an ini gitu dia mausulun harfi tusbaku ma'a mansubiha bimasdarin. Tusbaku aitu awal ma'a mansubiha apa? Bimasdarin. Berarti apa? Kita bisa menjadikan dia masdar. Oke, seperti misalnya ajibtu min an tadriba. Maksudnya adalah berarti apa? Ajibtu min darbika. Kita bisa jadikan apa dia? Kita takwil menjadi masdar. Jelas? Oke ya. Ini yang dimaksud dengan perkataan tusbaku aitu awal ma'aman subiha, berarti an. Jelas ya? Berarti an. Misalnya tadi alim tu ajibtu min an tadriba. Berarti an. Jadi ada. Karena di sini merupakan tasbaku. Siapa si an? Ma'aman subiha yaitu si tadriba. Berarti an sama tadriba dia apa? Boleh ditakwil bimasdarin. Jadi ajibtu min darbika. Jelas ya? Nah, ini maksud dari perkataan mausulun harfiyun tusbaku ma'aman subiha bimasdarin. Falidzalika tusamma masdariyah. Makanya dinamakan dengan an masdariyah. Kenapa dinamakan an masdariyah? Karena dia yasih an yu'awwalu ila masdar. Karena tusbaku an wa mansubiha apa? Bimasdarin. Jelas? Itu awal wa ma'aman subiha bimasdar. Jelas? Aku sampai sini? Oke, ini dia an. Kemudian beliau mengatakan mithalu dzalika ajibtu min an tadriba. Berarti an tadriba di sini fi mahal apa? Mahal jar. So, di sini beliau mencontohkan yang apa? Mencontohkan yang mahal. So, ajibtu min an tadriba. Fi mahalli apa? Fi mahalli jar. Fi mahalli jarrin. At-taqdiru ajibtu min darbika. Fa'an. Lihat, fa'an. Karena di sini tadi beliau lagi ngapain di sini tadi yang bilang di awal? Lagi menjelaskan i'rab al-fi'lu al-mudhari'. Di sini beliau jelasin fa'an. Nah, fa di sini apa? Fa di sini tadul ala ma ba'daha tasabbaba fi ma qablaha. Gitu ya. Fa di sini kan beliau mengatakan apa? Fa'an. So, fa di sini yadul ala ma ba'daha tasabbaba fihi bima qablaha. Yang setelah an ini, fa'an di sini berarti dikatakan nanti fa'an. Lihat. Harfu nasbin. Kenapa dia dinamakan harfu nasbin?
Karena dia tadi tansibu al-mudhari'. So, jelaskan ya. Makanya fa tadi di sini Anda bilang apa? Tadullu. Gitu ya. Tadullu ala ma ba'daha. Setelah di sini harfu nasbin. Ini apa? Tasabbaba fihi ala ma qablaha. Karena udah jelasin sebelumnya. Mafhum? Mafhum? Karena udah dijelasin nih sebelumnya. Makanya di sini beliau mengatakan fa'an harfu nasbin, berarti kalau seperti itu. Kenapa dia harfu nasbin? Bahkan araftum li'annahu yansib al-fi'la al-mudhari'. Jelas ya? Li'annahu yansib al-fi'la al-mudhari'. Wa masdarin, dan antum juga sudah tahu kenapa dia harfu masdar. So, jelas ya? Ya, perkataan ini ya tarotab bima qablahu. So, dia ya tarotab bima qablah. Mafhum? Makanya beliau mengatakan fa'an harfun. Kenapa dia harf? Karena dia mabni. An mabniun ala sukun. Maka araftum. Nasbin, kenapa dia disebut harfun nasbin? Ya annahu yansib al-fi'l al-mudhari'. Masdar, kenapa? Li'annahu tasbaku ma mansubiha bi masdar. So, ya tarattab. Sering disebut dengan fa'u tartib. Oke, fa'an harfun nasbin wa masdarin. Apa? Wastiqbal. Ini yang belum kita jelaskan. Ya. Karena di sebelumnya belum ngejelasin apa istiqbal. Beliau cuma ngejelasin apa dia yansib dan dia apa yu'awwal di masdar. Tapi udah ngejelasin istiqbal belum? Belum. Ya kan ya? Harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin. Nah, maksudnya adalah di sini ketika beliau mengatakan wastiqbalin berarti apa? Karena al-fi'lul mudhari' ya. Lihat, karena fi'lul mudhari' kita sudah mengetahui dari mahiyahnya. Kemarin dia apa? Dia yahtamil alal hal wal istiqbal. Jelas ya? Al-fi'lu al-mudhari' Zaidun yadribu amran. Yadribu Zaidun amran. So, dia apa? Dia yahtamil hal dorab hal yadrib fil hal atau fil istiqbal masih itu yahtamil. Tapi ketika mengatakan saya dribu Zaidun amran, dia apa? Yata'ayyan. So, yata'ayyan ala annahu lil mustaqbal. Al-fi'lul mudhari' di sini dia yata'ayyan lil mustaqbal. Begitupun ketika kemasukan an. Jelas ya? Ketika kemasukan an, misalnya an yadriba. Berarti an di sini apa? Yu'ayyin. Bahwasanya fi'lul mudhari' yang di sini adalah maksudnya apa? Lil mustaqbal. Jelas? Jelas ya? Jadi ini yang dimaksud dengan an. Paham ya? Seperti tadi ajibtu min an tadriba. Berarti maksudnya adalah yahsulu, berarti ya. Yahsulu ad-darbi minka, kan gitu. Fil mustaqbal. Paham? Jelas ya? Oke, ini perkataan yang beliau harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin ay yu'ayyin, gitu ya. Maksudnya adalah yu'ayyin al-fi'la al-mudhari'a lil istiqbal. Jelas? Yang sebelumnya dia masih yahtamil. Ihtimal alal hal wal istiqbal. Wa tadriba. Nah, wa tadriba fi'lun mudhari'un. Bakal arabtum kenapa dia fi'il? Jelas kan ya? Sekarang kita udah tahu, udah gampang nih. Kenapa dia fi'il? Karena dia kalimat dalat ala makna bi nafsiha wa muqtarin di ahadil azminah. Dan dia antum juga sudah mengetahui fi'ilnya fi'il mudhari'. Jelas ya? Yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan dia mansub. Limada mansub? Beliau mengatakan bi'an, bisababi'an. Al-amil, karena kita mengetahui i'rab kemarin adalah taghyir awakhiril kalimah likhtilaf. Bisababil ikhtilafil awamil. Jelas ya? Kenapa dia mansub bi'an? Bisababi an. Jelas ya? Bi'an wa alamatu. So, kenapa beliau mengatakan wa alamatu nasbi? Karena i'rabnya i'rabnya maknawi. Kalau i'rabnya maknawi, berarti kita harus ngasih alamat. Jelas ya? Karena taksim dia kepada rafa, nasab, khabar, jazm. Inilah ala hasabil haqiqah. Dia maknawi, dia ala hasabil majaz. So, jelas ya? Oke, fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu. Jelas ya? Fathahnya dhahirah. Ajibtu min an tadriba. Dhahir. Jelas ya?
Di sini beliau cuma menyontohkan satu yang apa? Li al-i'rab al-zahir gitu ya. Sedangkan beliau di sini tidak menjelaskan i'rab yang takdir ataupun i'rab yang mahal. Ini bahas syuruh al-hawashi. Cari. Mafhum? Ada pertanyaan tentang kemudian illatu nasbil an, illatu nasbihi. Kenapa? Gitu ya. An ini dia nasab. Kenapa menjadikan an ini gitu an masuk pada fi'il mudhari menjadi nasab? Mafhum ya? Kenapa? Kok bisa? Jelas ya? Kok bisa si an ini dia masuk kepada fi'il mudhari dan dia nasabkan? Apa ilahnya? Karena tadi annaha asbahat anna. Oh, an ini dia asbahat, dia mirip dengan anna. Dan anna tadi dia apa? Yansib, so? Wa anna dia apa? Tansibul is. So? Jelas ya, dia anna yansibul al-ism. Alimtu anna apa? Zaidan, so? Qaimun. Dan anna ini masuk kepada jumlah ismi. Ismi ada isim. Tadi kan kita sudah ngejelasin kan ya? Bahwasanya tadi dia jadi ikhtiraj untuk anna itu udah kita jelaskan sekarang ya, tadi. Nah sekarang kenapa sih gitu ya dia menasabkan fi'il mudhari dan fi'il mudhari tadi punya tasyabuh dengan isim kan ya. Nah isim jadi enak sekarang korelasinya kan ya. Isim berarti ketika anna tadi dia menasabkan isim gitu ya dan ternyata si fi'il mudhari dia punya tasyabuh, jelas ya. Hurufnya pun yaitu an yang masuk kepada fi'il mudhari berarti apa? Harus menasabkan. Jelas ya? Makanya an tab riba. Karena dia asbahat bi an. Asbahat fi ayyi syai fi surah. Karena surah tuh an sama anna itu mirip. Perbedaannya cuman yang pertama tadi dia apa? Nun sakinah. Dia di sini dia nunun sakinah, di sini apa? Nun mutaharrikah dan dia musyaddadah. Jelas ya? Sedangkan secara surah dia sama. Dia berbeda dalam segi wazan, dalam segi harakah, tapi secara surah dia sama. Maka lidzalika karena dia asbahat gitu ya fi suratihi. Ya udah. Jadi an juga dia apa? Yansib. Al-fi'lu al-mudhari. Jelas? Ini ilah kenapa si ini dia yansib. Al-fi'lu al-mudhari. Mafhum? Ada pertanyaan tentang an? Ada pertanyaan tentang an? Oke, berarti kita jelas ya. Sekarang an dia adalah harfu nasbin. Apa? Harfu nasbin wa masdarin wastiqbal. Jelas ya. Nah, ini berarti ketika meng-i'rab kalian nih harus nggak nih kalau menemukan berarti dalam kitab apapun itu ada an, berarti an ini amalannya kayak gini. Jelas ya, dia harfu nasab dan dia harf apa? Dia harf masdar, bisa dia yu awal di masdarin. Jelas ya? Seperti apa? Antasumu khairun lakum. Toh? Maksudnya apa? Saumukum khairun lakum. Bisa kita tahu. Jelas? Itu sering terjadi dan itu banyak di dalam Al-Qur'an. Oke, wasani. Ada pertanyaan? Aman? Oke. Wasani lan. Oke. Wasani ayat apa? An-nawasib. An-nawasib yang kedua yaitu wasani ayat lan. Wasani lan. Beliau mengatakan wa huwa harfun. Bahkan Arabtum kenapa dia harf? Karena dia mabni ala sukun. Lan dia mabniun ala sukun. Harfun linafyil mustaqbal. Di sini beliau mengatakan apa? Linafyil mustaqbal. Ayat apa? Ayyan fi muku al-fi'al fil mustaqbal. Oke. Nahu lan nabroha. Lan nabroha maksudnya adalah lan nufariqo. Lan nufariq. Maksudnya adalah apa berarti? Beliau dia menafikan apa? Berarti fil mustaqbal kita gak bakalan berpisah setelah apa? Lan ketika beliau mengatakan lan nabroha ay lan nufariqo ay lan nufariqo fil mustaqbal. Kita gak bakalan berpisah. Di mana fil mustaqbal? Makanya di sini beliau mengatakan harfun linafyi al-mustaqbal.
Tamam? Jelas ya? Nahu lan nabroha. Oh misalnya lan yadrusa. Maksudnya apa? Ya linafyi al-mustaqbal. Bahasanya berarti di kemudian dia gak bakalan belajar. So, lan yadrusa. Ini lan nabroha. Lan nufariqo. Ayat apa? Fil mustaqbal dia lan yufariq. Jelas? Falan. Lihat. Falan. Di sini belum ngejelasin fa. Ada fa lagi. Tadi apa? Tadullu ala ma ba'daha apa? Tasabbaba fihi ala ma qablaha. Falan. Gitu ya. Harfu nafyin. Bukan araf tuh. So, kenapa dia harf? Ya, mabni ala sukun. Nafi. Antum bukan araf tuh. Jadi yufidun nafi fil mustaqbal. Wa nasbin. Bukan araf. Di sini baru kita belum ngejelasin. Lihat, Syarif di sini belum ngejelasin kan ya? Sebelumnya wasanilan wa huwa harfu linafil mustaqbal. Udah kayak gitu doang kan ya? Beliau gak menyebutkan apa? Banas. Toh? Di sini maklum karena dia lan ini apa? Ada min an-nawasib. Karena dia termasuk daripada nawasib, maka gak perlu dijelaskan. Mafhum ya? Mafhum? Oke ya? Sedangkan harfun nafyin tadi udah dijelaskan fi masabak sebelumnya. Harfun li nafyin. Tapi nasab, lah mana ini nasab? Enggak, dia mafhum karena lan dia dimasukkan dalam apa? Termasuk daripada awamil nawasib. Falan harfun nafyin wa nasbin wa nabroha fi'alun mudhari'un mansubun bila. Ya, di mana wa mansub bisa bilan. Oke ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu fi akhirih. Jelas? Ada pertanyaan tentang lan? Dan lan dia basit. Tambahan dan lan dia basit. Ay harfun basit. Ma makna harfun basit? Ay la yatarakkab. Jelas ya? Dia harfun basitun la yatarakkab. Maksudnya adalah dia maudhu'un fi awalil amri hakada bilan. Udah. Bahasanya wado meletakkan huruf lan ya udah dari awal seperti itu la yatarakkab min ayyi syai'. Jelas? Aku? Oke, ini waqala ada yang mengatakan enggak dia murakkab. Jelas ya? Ada yang mengatakan lan ini murakkab. Murakkab min ayyi syai'? Murakkab min la wa an. Murakkab min la wa an. Nah, kalau seperti ini dia basit atau murakkab? Murakkab. Jelas ya? Jelas ya? Nah, kalau tadi kan pendapat yang pertama, lan ini basit dan ini pendapatnya jumhur. Gitu ya, pendapatnya Imam Sibawi. Enggak, bukan yang ini, yang basit. Yang basit ini pendapatnya jumhur. Pendapat Imam Sibawi sedangkan yang ini belum doa. Gitu ya. La samaan. Ini asluh, ada yang mengatakan kayak gini. Berarti dia kalau seperti itu murakkab. La berarti apa? Tufidun nafi. So, wa an tufidul istiqbal. Jelaskan ya? Makanya di sini tadi mengatakan harfun li nafil mustaqbal. Jelas ya? Nah, tapi apakah maudunya kayak gini? Iya, ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang la, dia fi awalil amri maudhu'un hakadha. La. Makanya basit. Ada juga yang mengatakan bahwasanya asal daripada lan berarti masih basit nih ya, bahasa yang basit. Asal daripada lan adalah la. Basit. Wa ubdilatil alif bin nun. Sorolan. Jelas? Jelas? Yang mengatakan seperti itu. Oke ya. Dan ini basit. Dua pendapat ini basit, yang kedua ini mafhum? Sedangkan kenapa bisa seperti itu? Ya bahas fil mutawalat, undur fi syuruh wal hawasi, jangan berhenti belajar. Ya, ilah-ilahnya kenapa gini, kenapa gitu, itu bukan fi maqam. Bahkan Anda menyebutkan ini aja ini udah ziyadah sebetulnya. Jelaskan ya? Apalagi misalnya kayak tadi, baik yang pertanyaan Najri pun bila da'ya li gitu ya, untuk menjelaskan kenapa bisa seperti ini, atau contohkan yang seperti ini. Jelaskan ya? Memang sebagian memang ditinggalkan ilmu tadi. Jelas ya? Karena mustadi ini marhalahnya adalah marhalah tasawwurul masail. Muhim antum tasawwur al-masail. Sedangkan ini kenapa? Itu bukan maqam. Kalaupun ada kan gak banyak. Oke.
Ada pertanyaan tentang lan? Mafhum? Oke, berarti kita sudah dapat dua huruf an, walan. Kemudian wasalisu idzan. Ya, itu tulisannya ada yang bil alif, ada yang bil nun. Apa alif semuanya? Hah? Ada yang nun. Oke. Tidak ada masalah. Dalam tulisan, karena ini yudrosu fi ilmi rosam berarti. Jelas ya, ada yang menulis memang kayak gini, izan bil alif, ada yang izan bin nun. Dua-duanya apa? Mabni ala sukun dua-duanya. Cuman ini dalam rosam aja, ada yang rosam menulisnya pakai nun, ada yang pakai alif, udah gitu, tidak ada masalah. Jelas ya, dua-duanya sahih. Izan yang bil alif ataupun izan, jadi jangan bingung maksudnya. Tapi ada yang mentafsir, nggak ada. Ada yang mentafsir, ada yang membedakan izan kalau tulisannya kayak gini mananya. Kalau yang kayak gini, cuman al-masyhur ini sama. Yang berbeda hanya dalam segi rosam tulisannya doang. Paham? Oke. Wasalisu izan wa huwa harfu jawabin. Nah, di sini kita mengatakan beda lagi nih. Harfu jawabin. Kenapa bisa dikatakan dia harfu jawab? Harfu jawabin maksudnya adalah annahu la budda an yaqa'a fi kalamin mutaakhirin an kalamin akhar. Nah, ini maksud daripada al-jawab. Maksudnya adalah an yaqa'a fi kalamin mutaakhirin an kalamin akhar. Dia harus mutaakhir. Berarti sebelumnya ada kalam. Lihat. Dan dia apa? La yubtada'u bihi wa la tatahi bihi. Gitu ya, dia tidak dibuka dengan misalnya gak mungkin kan antum mengatakan tiba-tiba izan di awal, gak mungkin. So, pasti ada kalam sabiq. Jelas ya? Mafhum ya? Nah, makanya izan di sini dikatakan harfu jawabin, maksudnya adalah apa di sini? Maksudnya adalah la budda an yaqa'a fi kalamin mutaakhir. Dia harus ada di kalam mutaakhir. Gitu ya. An kalamin akhar. Maksudnya adalah harus ada kalam yang sebelumnya dulu, baru kita mengatakan izan. Kan nggak bisa. Misalnya antum mengatakan jadi, berarti tiba-tiba nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, langsung antum mengatakan jadi atau berarti, ya kan ya? Aneh kan ya? Maka dia la tabtadi bihi wala taftatih bihi. Jelas ya? Afhum? Dia mutaakhir. Wa aslul jawab, jadi apa? Aslul jawab ma yuqabilu as-su'al. So, aslu al-jawab ma yuqabilu as-su'al. Hal Zaidun qa'imun? Na'am. Zaidun qa'imun. Al-jawab mutaakhir, mutaakhir anis su'al. Ada tasyabuh. So, walamma asbahat, berarti kalau seperti itu. Walamma asbahat al-jumlah allati dakhalat allati dakhalat idzan, gitu ya. Ketika ada tasyabuh al-jumlah allati dakhalat idzan jawab su'ali, ada tasyabuh dengan jawab su'ali, summiyat jawaban min babil isti'arah, babil majalis. Jelas ya? Mafhum? Ya, wasalisu idzan wa huwa harfu jawabin. Mada sumya harfu jawabin, tadi maksud daripada harfu jawab dia adalah apa? La budda an yaqa'a fi kalamin mutaakhirin an kalamin akhar. Jelas ya, fa yakunu tsani jawaban lil awal. Dan dia apa? La yakunu fil ibtida. Jelas ya, wala taftatih bihi. Al aslu fil jawab, maksudnya tadi apa? Ma yuqabilu as-su'al walamma asbahatil jumlah allati dakhalat idzan bi jawabi su'ali summiyat jawaban. Oke ya? Hadhihi tasmiyah apa? Min babil isti'arah. Maknanya apa tasrihiyah? La da'iya lana ibhas. Oke ya? Baru setelah itu dia menjadi apa? Istilah. Paham ya? Jadi apa? Jadi istilah ba'da dzalika. Wa jawab ba'da dzalika istilah. Oh, ini aku jawab, ini aku jawab, ini aku jawab, ini aku jawab. Ya, padahal ini bukan jawab hakiki. Dia majas tadi. Tapi ketika udah dimasukkan di dalam ilmu nahwu seperti ini, dia menjadi istilah para ulama nahwu. Bahwasanya idzan dia harfu jawab. Padahal itu jawab. Jelas ya?
Di sini udah jadi istilah. Mafhum? Mafhum? Biasa bil asal, majas, isti'arah. Ya, ini yang pertama. Beliau mengatakan bahwa berarti idzan harfu jawabin karena ada tasyabuh. Tadi jangan harfu jawab, dia sama-sama letaknya di akhir. Mafhum? Kemudian wajaza. Ini baru lagi. Beliau mengatakan wa harfu jaza, berarti kan ya? Wajaza harfu jawabin wajazain. Maksudnya adalah apa? Annal kalam, berarti kalam alladzi waqa'at fihi idzan, yang di dalamnya ada idzan apa? Yakunu muqabilan wa mutarattiban ala kalamin sabiq. Jelas ya? Bahasnya kalam. Antum la tashtagil bil kitabah. Jangan nyibukkan diri antum dengan kitabah. Enggak usah. Dengerin aja. Gitu ya. Ini kan di video. Maksudnya penulisan itu antum di rumah. Di sini antum fokus untuk memahami kalam yang ada anak sampaikan. Caranya kayak gitu. Belajar itu kayak gitu. Dari dulu anak sama kayak antum, nulis. Antum ketika nulis gini, otak ketika antum nulis ini kadang nggak sinkron. So, antum fokus nulis nih, beda gitu ya. Beda ketika misalnya antum fokus cuma ngedengerin gitu ya. Tapi antum barengin dengan nulis biasanya teralihkan fokusnya. So, kemudian ya udah. Apa mana ya? Nah, tapi kan ini kecuali kalau misalnya dia nggak ada video nih, antum nggak bisa murajaah, ya bisa jadi gitu antum tuh tulis semuanya, jelas kan ya? Tapi kan di sini ada nih video, ada rekaman juga ada, jelas kan ya? Udah nggak usah nulis lagi kayak gini, udah dengerin aja. Itu sering amalkan kayak gitu, makanya seringnya udah dengerin aja, duduk aja gini. Jelas kan kayak gitu, jelas ya? Kecuali misalnya lagi apa ini pentingnya bagi antum, ya udah tulis, dan itu udah mentaswis fokusan antum itu udah apa-apa. Oke, harfu jazain. Kenapa beliau mengatakan harfu jaza? Bahwasanya al-kalam alladzi waqa'at fihi idzan, yang di dalamnya ada perkataan idzan apa? Yakunu muqabilan wa mutarattiban ala bikalamin sabiq. Ay tarattaba fiha, tasabbaba fiha, berarti. Jelas ya? Maksudnya berarti ketika mengatakan azuruka idzan ukrimaka. Oh, lihat. Azuruka idzan ukrimaka. Azuruka idzan ukrimaka. Ayahsulu, berarti kan ya? Yahsulu al-ikram minni ilaika apa? Idza yahsul az-ziyarah minka, kan gitu. Jelas ya? Berarti hadzal kalam yang yaqa'u fihi idzan, toh? Dia mutarattiban. Ya kan ya? Dia tarattaba fiha, tasabbaba fiha. Apa? Al-kalam asabi. Kenapa ente mengikram seseorang yang ketika mengikram? Karena ada seseorang yang ziarah. Kan kalau gak ada orang yang ziarah, ente gak mengikram. Jelas ya? Nah, ini asbahat seperti in. Mirip seperti in, asyartiyah. In. Zur. Tani. Akrim. In. Zur. Tani. Akrom. Tuka. In. Zur. Tani. Akrom. Tuka. Ya kan ya? In. Zur. Tani. Akrom. Tuka. Perbedaan di sini dengan yang di sini apa? Itu di awal. Ini apa? Hah? Perbedaannya apa di sini? In zurtani akram tuka. Secara mana? Nah, perbedaannya cuma apa? Di sini maksudnya adalah apa? Idza tahaqqaqat. Berarti kan ya? Idza tahaqqaqat az-ziyaratu minka, tahaqqaqat minni al-ikram. Di sini apa? Idza hasala. So, di sini maksudnya apa? Idza yahsul atau yahsulu minni al-ikramu minka, minni ilaika apa? Yahsulu bisa lebih apa? Bisa lebih ziyarah. Yahsulu minhu az-ziyarah. Jelas ya? Lama asbahat berarti ketika dia mirip gitu ya, lama asbahat bil jaza bi'in gitu. Makanya dia dinamakan dengan apa? Harfu jaza.
Karena al-aslu, lihat, al-aslu fil jaza, al-aslu fil jaza dia apa? Ma yu'ta fi muqabalatil amal. Hada jaza'u amalika. Jaza'u amalika al-jannah. Salah? Gitu. Hada jaza'u amalika wal jaza' amal fi muqabalah. Fil muqabalah. Hada jaza'u amalika wal jannah. Al-jannah tuwi al-muqabil. Fil muqabalah. Fil muqabalah. Apa? Ba'da apa? Ba'da imanika, so? Ba'da imanika, ba'da amalika. Dia mutaratib, dia muqabil bima qabla bi kalamin sabiq, bima qablaha. Jelaskan ya? Nah, karena ada kemiripan seperti itu, makanya dia disebut dengan harfu jaza. Jelas? Jelas ya? Asbahat fi ayyi syai'? Asbahat fi tarattub. Makanya dikatakan tadi makanya Anda bilang apa? Dia yakunu muqabilan wa mutarattiban apa? Ala kalamin sabiq. Jelas ya, dia punya kesamaan fitarat seperti tadi al-aslu fil jaza dia apa? Al-aslu fil jaza dia mayu atau gitu ya. Fil amal. Toh? Dia apa? Dia muqabil setelah misalnya antum kerja keras baru dikasih jaza. Ya kan ya, begitupun kalam ini. Begitupun di sini. Azuruka idan ukrimaka. Kapan yahsul al-ikram? Pada ziaratika. Jelas ya? Kapan kalian bisa dikasih pahala? Ketika kalian sudah beriman. Jelas kan ya? Yang mutarattib. Jelas ya? Ala kalamin sabiq. Mafhum ya? Ada kesamaan dengan jaza yang kita ketahui al-mahsus. Mafhum? Jelas ya? Ya ada kesamaan dengan al-asal. Makanya di sini beliau mengatakan wasalisu idzan wa huwa harfu jawabin wa jaza. Jelas ya? Jelas sekarang kenapa dinamakan harfu jawab dan kenapa dia dinamakan harfu jaza. Mafhum? Karena tadi dia ada musyabahah gitu, atau yatarattab ma yaqa'u fihi ala ma qablah. Gitu ya. Yatarattab ala ma taqa'u fihi fi hadzal jumlah ala ma qablahu. Jelas ya? Wa jazari nahu. Nah, nahu idan ukrimaka jawaban liman qala uridu an azuraka. Toh? Ya. Uridu an azuraka idan ukrimaka. Paham? Jelas ya? Paham ya? Oke, faidan. Nah, di sini beliau mengatakan faidan. Sebelumnya fa. Yang ini ya. Nah, di sini apa? Tadul ala ma ba'daha. Ini menunjukkan bahwasanya istilahnya apa? Tasabbaba fihi. Apa? Ala ma qablaha. Faidan harfu jawabin. Bakal arabtum. Kenapa dia harf? Dia ada sukun. Gitu ya. Bajawab. Bakal arabtum. Jelas ya? Dia harfu jawab. Karena dia tadi kalamun mutaakhirun an kalamin wajazain. Bakal arabtum. Lianna taqa'u fihi al mutarattib. Muqabil. Gitu ya. Ala kalamin sabiq. Wa nasbin. Nah ini yang belum dijelaskan oleh Syarif. So? Jelas ya? Nah, tapi dia maklum karena idzan dia apa? Dia termasuk dari nawasib. Enggak perlu. Paham ya? Oke, wa faidan harfu jawabin wa ukrimaka mansubun bi idzan. Jelas ya? Limadha huwa mansub? Bisabab idzan. Wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahiratu alal mimi. Ukrima. Gitu ya, alal mi. Wal kafu maf'ulun bihi. Wal kafu dia maf'ulun bihi. Tapi apa? Fi mahal. Jelas ya? Fi mahal nasbin maf'ulun bihi. Jelas? Jelas ya? Karena kaf dia mabdi. Ya dia fi mahal nasbin maf'ulun bihi. Mafhum? Jelas ya? Akan tetapi idzan dia amilun dhaif. Enggak seperti an, tidak seperti lan. Kalau an sama lan dia yansib al-fi'l al-mudhari' apa? Qawi. Dia kuat, dia syadid, bisa babi nafsihi faqat. Jelas ya? Beda dengan idzan. Idzan ini dia amilnya amil dhaif.
ketika dia amilnya amil dhaif, makanya dikasih syarat. Makanya Syarih mengatakan wa syartun nasbi. Jelas ya? Jadi punya syarat. Kenapa dia punya syarat? Karena dia amil dhaif. Jelas ya? Beda dengan lan nabroha. Gitu ya. An adriba. Jelas ya? Dia amilnya amil qawi. Beda dengan izan dia amilnya amil dhaif. Ketika dia amilnya amil dhaif, maka dia dikasih syarat. Ya, basyaratun nasbi, beliau mengatakan bi idzan an. Lihat yang pertama, antakuna fi sodril jawab. Nah, berarti dia harus di awal. Maksudnya fi sodril jawab adalah fi awalil jawab. Paham? Maksud daripada fi awalil jawab, dia berarti apa? Gak bisa fil wasat, dan dia juga gak bisa fil akhir. Jelas sampai sini? Oke, kalau ta'akhorat misalnya azuruka. In ta'akhorat misalnya azuruka. Rimuka idzan. Tidak bisa. Ya la ya'mal. Dia ambil dhaif. Azuruka ukrimuka idzan. Jelas ya? Kalau misalnya dia tawas satot. Di sini dia di akhir. Kalau dia tawasatot, misalnya dia di tengah. Ana ya Zaid ana idzan ukrimuka. Ya. Ana idzan ukrimuka. Idzan dia di tengah-tengah. Ana di sini jadi mubtada. Oke ya, ana di sini jadi mubtada. Ukrimuka jadi khobar. Dan amil mubtada ini lebih kuat dibanding idzan. Jelas ya? Makanya dia marfu. Dia khobar. Jelas ya? Makanya kalau di tengah-tengah seperti di sini, gitu ya, di sini di tengah-tengah dia la ya'mal. Nah dia tadi dia ambil dhaif. Jadi alif tidak itu lebih kuat, lebih syadid, lebih qawi, aqwa min idzan amalnya. Jelas ya? Nah, makanya tadi di sini syarat yang pertama beliau mengatakan apa? Antakuna fi sodr al jawab. Ah, lihat. Ketika beliau mengatakan antakuna fi sodril jawab, ma makna? Tapi dia harus fi awalil jawab. Gitu ya? Dia harus fil awal. Maksudnya adalah ketika dikatakan fi awalil jawab, tapi apa? Dia yasbikuhu. Kalamun sabik. So, seperti di sini azuruka. Tapi dia fi sodril jawab enggak? Jawab. Dan jawab itu mutaakhir. Makanya tetap harus ada kalam sabik. Maksudnya adalah yang nggak boleh ketika dikatakan di awal di sini. Itu baru boleh. Idan azuruka ukrimaka itu bisa. Karena kita nggak bisa memulai tadi kan ya. Dengan perkataan di awal-awal idan jadi berarti kan nggak bisa. Kecuali harus ada apa kalam sabik sebelumnya. Makanya di sini beliau mengatakan apa? Antakuna fi sodri, bukan mengatakan fi sodril jumlah. So, tapi beliau mengatakan apa? Fi sodril jawab. Jumlah yang mana jumlahnya jawab. Karena dia harus jawab. Paham? Ini syarat yang pertama. Oke ya. Wa syartun nasbi bi idzan an takuna fi sadril jawab. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, wal fi'lu ba'daha mustaqbalun. Nah, al fi'lu ba'daha berarti ba'da idzan dia harus mustaqbal. Enggak boleh madhi dan nggak boleh hadir atau al-an. Jelas ya? Kenapa bisa seperti itu? Karena para manatiko mengatakan syarat dan jaza, gitu ya. Syarat, jaza, dia itu apa? Dia fi'il setelahnya itu harus fi'il apa? Fi'il mustaqbal. Jelas ya? Karena syarat, fi'il syarat dan fi'il jaza, fi'il setelahnya itu harus mustaqbal. Jelas ya? Makanya di sini beliau mengatakan wal fi'lu ba'daha mustaqbalun. Fi'lu syarti karena tadi kenapa? Karena fi'lu syarti wa fi'lu jaza yajibu kaunuha mustaqbalain. Dua-duanya harus mustaqbal. Maksudnya adalah berjawab kayak tadi yahsulu minni al-ikramu laka. Ya kan ya? Fil mustaqbal.
Jelas ya? Nah, ini syarat yang kedua. Yang kedua dari idzan. Dan antum sudah mengetahui kenapa dia dijadikan ada syarat. Kalau yang tadi kan gak ada syarat-syaratnya, karena dia doif. Oke ya. Wasalis yang ketiga, muttasilun wa muttasilun biha. Ini syarat yang ketiga, wa muttasilun biha. Maksudnya adalah apa? Fi'il mudhari yang mansub muttasilun biha ay bi idzan. Berarti apa? Gak boleh terpisah dengan sesuatu. Kenapa? Karena dia ambil doif. Lihat, antum kalau misalnya pikiran antum doif, ya kan ya? Ketika antum belajar, kemudian ada yang mengganggu, terganggu gak? Gak terjadi kan ya, pahamnya kan ya? Jelaskan ya? Nah, karena apa? Karena doif. Tapi kalau misalnya orangnya kuat, jelaskan ya? Diganggu dengan hal apapun biasanya gitu ya. Dia tetap aja paham. Jelaskan ya? Nah, begitupun di sini. Dia kan ambil doif, si idzan. Di tengah-tengah gitu ya. Dia mau ke fi'il mudhari tadi, ternyata ada pemisah. Gak jadi dong, gak beramal. Jelas ya? Azuruka ya Zaidu. Misalnya, ukrimuka. Idzan ukrimuka. Jelas ya? Mafhum ya? Karena apa? Ada fasil. Ya Zaid ini udah apa? Udah kalam baru. Dia munada, dia nida. Jelas ya? Dia nida. Maka dia kalam yang baru. Atau misalnya dengan azuruka rahimakallahu idzan ukrimuka. Ada pemisah. Ada jumlah yang baru. Jelas ya? Mafhum ya? Oke ya, makanya di sini belum mengatakan syarat yang ketiga dia harus muttasilun biha. Maksudnya apa? Seperti di sini, dia gak ada pemisah. Idzan langsung ketemu dengan fi'il. Gak ada idzan idzan ya Zaidu ukrimu. Jelas ya? Idzan rahimakallahu ukrimuka. Jelas ya? Gak ada pemisah. Mafhum? Kenapa? Karena dia fi'il dhaif. Gitu ya? Kalau dipisah lagi, makin susah dong kalau kayak gitu. Gimana dia mau beramal? Jelas ya? Nah, Ya, ada amil sama kawi. Standar buat bedain amil tersebut dikatakan kawi itu gimana kalau itu? standar amilnya dikatakan kawi sama dikatakan dhaif. Yuk hafi fil mutawwalah. Jelas? Oke, lihat di sini beliau mengatakan ada pengecualian. Wala yadurruhu aliyat. Wala yadurruhu fasluhu minha bil qasami. Seperti di sini nahu. Idzan wallahi ukrimam. Karena wallah, karena qasam. Kenapa? Karena qasam itu la yati illa litauqif faqat. Ya enggak? Maka bukan kalam baru, dia bukan syai'un jadid. Jelas ya, dia bukan syai'un jadid. Mahfum? Berbeda dengan tadi, misalnya dengan nida, atau tadi misalnya dengan kalam khabari, kalam insya'i. Dia kalam yang baru, kalam jadid. Beda dengan qasam. Kalau di sini wallahi azuruka idzan wallahi. Tanya apa? Berarti apa? Dia kalau tadi mengatakan azuruka idzan ukrimak, di sana cuman mengatakan apa? Berarti saya akan mengikram ketika kamu ziarah. Ya kan ya, gak ada taukid. Di sini ketika dikatakan wallahi ada taukid aja. Lebih kuat al-ikramnya. Jelaskan ya. Jadi bukan kalam yang baru. Berarti bukan pemisah kalau seperti itu. Wujuduhu ka'adamihi. Jelas ya? Mafhum? Makanya di sini ada yang di istisna. Oke ya, ada yang di istisna muttasi. Yang ketiga muttasilun biha wala yadurruhu fasluhu minha bil qasami. Karena dia apa? Dia hanya mujarrad taukid. Wala yadurruhu fasluhu minha bil qasami. Nahu idzan wallahi ukrimaka. Ada pertanyaan tentang idzan?
Ya, tadi dobit dia harfun qawi atau dia amilun qawi, dia amilun dhaif, itu yubahatsu fil mutawalat. Jadi cari. Undur fi syuruf al hawa, cari. Dobitnya apa gitu ya? Keterangannya, ciri-cirinya seperti apa? Cari. Kemudian idzan juga sama seperti lan. Dia harfun basir. Oke ya. Idzan dia juga harfun basir. Mabni ala sukun. Oke, al-jumhur mengatakan dia harfun basir seperti lan. Tapi maudhu' hakadha. Idzan. Tapi ada yang mengatakan dia murakkab. Murakkab min idza samaan. Idza an. Jelas ya? Ada juga yang mengatakan id an. Jelas ya? Ada yang mengatakan murakkab kayak gini. Paham ya? Tapi tadi al-jumhur mengatakan bahwasanya dia harfun basir. Maudhu' idzan udah kayak gitu. Ada yang mengatakan ila ba'dhum dia murakkab. Murakkab min id samaan, ada yang mengatakan idza wa an. Itulah kenapa an tadi dia apa? Ummuhu asluha. Jelas ya? Ya asluha karena dia yansib gitu ya. Binafsihi. Dia layak tadi lawai. Mahum? Ada pertanyaan Bang Idan? Ada pertanyaan Bang Idan? Tamam. Warrabi'u. Nah, warrabi'u kai al-masdariyah. Warrabi'u kai al-masdariyah. Makna al-masdariyah tadi tasbaku ma'a mansubiha di masdar. Mana apa? Bisa ditakwil dia dengan mansubnya dengan masdar, bil masdar gitu ya. Dengan mengatakan al masdariyah keluar berarti apa? At-ta'liliyah. Oke ya. Karena di sini beliau mengatakan warabi'u kai al masdariyah berarti ihtaraza an kai at-ta'liliyah. Seperti apa? Jituka kai tukrimani. Maksudnya apa? Jituka litu rimani. Di sana bukan masdariyah tapi apa? Ta'liliyah. Ay maji'i illatuhu berarti apa? Ikramuka. Jelaskan ya? Seperti itu. Kalau dia kai ta'liliyah. Berarti ma ba'daha illah gitu ya. Ma ba'daha illatun lima qablaha. Makanya disebut dengan ta'liliyah. Nah, di sini enggak. Warabi'u kai di sini maksudnya adalah al-masdariyah. Ihtiraz an at-ta'liliyah. Kemudian wahia ada khilatu 'alaiha lam ta'lil, kita akhirkan. Kita ke yang selanjutnya ke lam kai. Karena pemahamannya nanti akan membutuhkan apa yang ada di sini. Oke, wahadhil arba'ah. Nah, yang empat yang sebelumnya berarti apa? An, lan, idzan, kai itu muttafaq inda jumhur al-basriyin. Jelas ya? Hadhil arba'ah mengatakan apa? Tansib binafsiha la biwasithah. Jelas ya? Seperti tadi kita mengatakan langsung an tadriba, so? Lan tadriba. Kemudian apa? Idzan tadriba. Jelas ya? Kemudian yang terakhir apa? Kai adriba. Jelas ya? Dia apa? Yansibu binafsiha la bil wasithah. Oke, lamul kai al-lam di sini beliau mengatakan wan nawasib. Lihat. Wan nawasib al-mukhtalafu fiha sittatun. Mukhtalafu fiha sittatun. Jelas ya? Wal asai mukhtalaf dalam segi apa? Tadi apakah dia yansibu bi an binafsiha atau bil wasithah. Jelas ya? Wan nawasibu al mukhtalafu fiha sittatun. Wal asah, lihat. Wal asah annan nasiba ba'daha an mudmaratan.
Jelas ya? Nah, makanya tadi dikatakan, makanya Basriyun mengatakan cuman apa? Cuman 4 yang asli. Jelas ya? Cuman 4 an, lan, idan, kai. Bahkan jami gitu ya. Kebanyakan ulama nuhat mengatakan an doang. Asl, makanya dikatakan al aslu dan dia ummuha fin nawasib. Jelas ya? Karena dia apa? Karena dia yang sibu binafsihi, baik bi an dhahira atau bi an budma. Dia bisa dua-duanya. Beda dengan yang lain. Apalagi di sini yang 6, sisanya ini. Jelas ya? Wan nawasibu al mukhtalafu fiha sittatun wal asah annan nasiba ba'daha an mudmaratan. Ya, an di sini isim ya. An yang ada di sini isim. Annan nasiba ba'daha an mudmaratan. Mudmaratan hal min an. Ma'rifat, isimnya isim ma'rifat. Karena di sini yang dimaksudkan adalah ismun likullin apa? Likulli lafzin waqa'a fitar fitarkib. Ini yang dimaksud di sini, an yang ada di sini. Maksudnya bukan an yang lafaz, enggak. Beda nih. Jelas ya? Karena yang diinginkan di sini yang dimaksudkan adalah apa? Ismun likulli lafzin an yang ada di sana itu. Yang huruf. Jelas ya? Alladzi waqa'a fitarkib. Makanya di sini dia isim. Karena yang dimaksud adalah lafzu an. Paham? Mudmaratan, dan dia apa? Dan dia ma'rifat. Maka yang setelahnya dia hal. Mudmaratan ay halun min an. Wahiyya, oke, wahiyya ay an-nawasib. Ya an-nawasibu lamu kai. Lam kai. Kai di sini maksudnya adalah at-ta'liliyah. Bukan masdariyah. Lamu kai. Makanya beliau mengatakan hiya lamu kai at-ta'liliyah. Ma makna at-ta'liliyah? Ay ma ba'daha illah. Gitu ya. Lima qabdaha. Jituka lituk rimani. Lam di sini apa? Ta'liliyah. Bahwasanya yang setelah lam ini ta'lil. Jelas ya? Ta'lil lima qablaha. Tapi kok bisa ta'lil? Ya kan ya? Atau mungkin mikir kayak gitu. Kok bisa dia illah lima qablaha? Padahal dia mutaakhir. So, al-ikram mata ya'ti. Padahal maji. Malah sabab kalau seperti itu harusnya maji dong, ya kan ya. Tapi tadi kita mengatakan ya apa? Illatun, gitu ya. Bahwasanya yang setelahnya dia illah, berarti yang sebelumnya malul. Jelas ya? Jelas ya? Di sini maksudnya adalah illahnya illah ghaiyah. Karena illah nanti antum akan mempelajari bahkan di perkataan di tartib umurin ma'lumatin li ta'addi ila umurin mujhula. Di sana tuh ada illah tuh di sana. Ada 4 illah. Nah, di sini maksudnya adalah illahnya illah ghaiyah. Mana illah ghaiyah? Illah ghaiyah adalah illatun ba'isah. Dia illatun ba'isatun tadfa'u 'alal amal. Contoh, mudah nih ya. Contoh. Kita ingin bikin kursi. Dia apa? Illah ghaiyah wa tataqaddamu qasdan. Lihat. Illah ghaiyah tata'akharu wuqu'an wa tataqaddamu qasdan. Kita ingin bikin kursi. Nah, kenapa ketika kita ingin bikin kursi, kemudian timbul apa? Pekerjaan. Ya kan ya, kita nyari. So, berarti apa sebab kita pengen bikin kursi tersebut, bergerak tersebut? Konsep tadi kan ya? Nah, itu illah ghaiyah. Jelas ya? Tapi dia apa? Makanya tadi kita katakan dia tata akhor secara wuku. Ya gak? Kursi ini gak bakalan jadi kan kecuali dengan apa? Dengan madahnya. Ya kan ya? Dengan bambu dan yang lain-lain, kayu, mismar. Jelaskan ya? Mafhum ya? Berarti kalau di sini dia menjadi apa? Dia jadi maksud, jadi maklul. Jelaskan ya? Tapi dia juga sekaligus bisa dari sudut pandang yang lain dia illah ghaiyah. Mafhum ya? Kenapa kita mengikram? Kenapa kita mengikram? Timbullah gitu ya. Berarti timbullah adanya maji. Adanya maji tersebut barulah kita menjadi ikram. Makanya dia ada illah
illah ya. Maksudnya nanti antum jangan bingung karena ini akan antum banyak temukan hal seperti ini. Bahwasanya yang setelahnya dia merupakan illah lima qablaha. Lah kok bisa? Mungkin antum bisa berpikirnya kayak gitu. Kok bisa yang setelahnya merupakan illah? Ya kan ya? Buat yang sebelumnya. Padahal dia mutaakhir. Kan illah harusnya di awal, mutaqaddim. Lalu setelah itu maklum. Ya, di sini disebut dengan illahnya illah ghaiyah. Tadi illah ghaiyah ya illatun ba'isatun tadfa'u 'alal amal tataqaddam atau ta'akhkharu wuqu'an. Dia adanya di akhir kan ya? Ikram mata yati fil akhir. Tapi dia apa? Dia tataqaddamu qasdan. So, jelas ya, seperti tadi kita mau bikin kursi. Ya kan ya, ada qasd dulu kan ya? Yeah. Nah, itu illah ghaiyah. Tusabib kan? Tusabib 'alal amal kan? Tusabib berarti illah enggak? Illah. Ah, illahnya disebut dengan illah ghaiyah. Karena goyahnya kita pengen bikin itu kan ya? Nah, jangan bingung nih. Jelas ya? Jangan bingung. Wahia lamu kai at-ta'liliyah. Ma ba'daha illatun lima qabla. Wa udhifat ila kai. Lamu kai. Bukan lam kai. Ya. Tapi lamu kai. Wa udhifat ila kai. Jelas ya? Kenapa sih gitu ya? Lam juga ta'lil. Lam ini ta'lil ya? Kai juga ta'lil. Ah, kok bisa? Ya kan ya? Dia dua huruf tapi dia yufid li ifadatin wahidah. Nah, di sini beliau mengatakan li annaha karena lam takhlufuha fi ifadati ta'lil. Boleh nih. Gitu ya? Maksudnya adalah apa? Takhluf wa ay taqumu maqamuha. Bahasanya lam ini bisa diganti dengan kai. Begitupun kai bisa juga diganti dengan lam. Dua-duanya bisa diganti. Ay takhlufuha. Jelas ya? Ay taqumu maqamuha. Alal akhar dua-duanya. Seperti di sini. Li'anna takhlufuha fi ifadati ta'lil nahu. Ji'tuka li'azuroka. Ya. Ji'tuka li'azuroka. Fa'azuruka mansubun bi'an. Nah, lihat. Fa'azuruka mansubun bi'an mudmaratan. Jadi aslu apa? Li'an azuroka. So, jitu kalian. Jadi ada an mudmaro. Makanya mansubun bi'an mudmaro ba'dal lam. Fa innahu aliyat. Fa innahu silam berarti yasihu an tahdzifal lamu wa tu'awwadu anha kai. So, wa taqulu jituka kai azuroka. Bisa diganti. Jelas ya? Karena dua-duanya sama. Jelas ya? Fa'azuruka mansubun bi'an mudmaratan lihat ba'dal lami jawazan. Beda dengan yang setelahnya. Yang setelah kai itu apa? Dia wujuban. Di sini jawazan. Gitu ya. Fa'azuruka mansubun bi'an mudmaratan ba'dal lami jawazan. Wa tusamma hadzal lamu lamat ta'lil. Jelas ya? Dinamakan lam yang ini dinamakan dengan lam at-ta'lil. Jelas? Jelas tentang lamu kai? Jelas ya? Nah, ini yang lamu kai. Oke, dan kai di sini at-ta'lili. Oke, kita lihat. Baru kita balik ke yang kai tadi. Warabi'u kai al-masdariyah. Oke. Ada 5 surah gitu ya. Yang masmu' min kalamil Arab. Al-masmu' min kalamil Arab. Cuma ada 5. Pertama, kai tuk rimani. Yang kedua, likai tuk rimani. Yang ketiga, kai lituk kai
litukrimani. Ini yang ketiga. Yang keempat, kai an tukrimani. Yang kelima, likai an tukrimani. Nah ini terdengar di kalamil Arab, cuma ada 5 surah ini. Kai tukrimani, likai tukrimani, kai litukrimani. Lihat, ada di sini lamnya di awal, likai. Kalau di sini kainya di awal, kai litukrimani. Kemudian kai antukrimani, likai antukrimani. Jelas ya? Ya. Yang kedua, likai tukriman. Lam di sini apa? Lam di sini yufidu at-ta'lil. Lam yang kedua yang di sini dia yufidu at-ta'lil. Kai berarti di sini hal yufidu ta'lil. Kai di sini yufidu ta'lil atau la? La. Karena ada istima kalau seperti itu. Ada istima ta'lil. Ta'lilain. Jelas ya? Ada dua ta'lil kalau seperti itu. Jelaskan ya? Berarti kai yang di sini dimaksud adalah kai al-masdariyah. Kenapa sih nggak bisa istima ada dua ta'lil seperti ini? Karena nggak bisa. Gitu ya, karena dia dua lafaz yang berbeda tapi yufidu faidatan wahidah. Jelas ya? Nah, makanya dan kai di sini yufidu apa? Ya, al-masdariyah. Maka di sini kainya adalah kai al-masdariyah. Kenapa disebut kai al-masdariyah? Karena dia yuqom maqamaan. Qoma maqamaan. Jelas ya? Dia qoma maqamaan. Kalau dia qoma maqamaan berarti kalau dia qoma maqamaan berarti dia nasibah binafsiha atau bi'an-mudmarah binafsiha. Jelas ya? Berarti kalau seperti itu dia nasibah binafsiha. Jelas? Jelas ya? Nah, ini kai apa? Al-masdari. Makanya kai al-masdariyah masuk kepada yang keempat tadi. Dia apa? Dia nasibah binafsiha. Karena dia tadi maqamu maqamain, qama maqamaan. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, di sini kai ta'liliyah. Ta'liliyah. Kayak di sini ta'liliyah. Lam yusma' min kalamil Arab, dia bimakna masdariyah. Gak ada yang mengatakan gitu ya bahasanya lam ini maknanya masdariyah. Jelas ya? Sampai sekarang gak ada yang mengatakan lam ini adalah masdariyah. Jelas ya? Berarti kalau seperti lam ini yufid apa berarti? Ta'lil. Jelas ya? Dia yufidu ta'liliyah. Tamam? Oke ya? Nah, terus gimana dong? Ada dua sama. Dia kan ada dua ta'lil yang sama li fadatin wahidah. Asani muakkid. Yang kedua asani muakkid dari awal di sini lah. Tadi kenapa kita gak jadikan ta'lil? Di sini masih ada kemungkinan dia bisa jadi masdariyah. Di sini ada kemungkinan gak dia jadi masdariyah? Lah. Berarti apa? Gak bisa kemana-mana dong kecuali dia harus ta'lil. Nah, terus gimana dong ada istima? Gak ada masalah, dia ta'kid 5 qabla. Jelas ya? Berarti dia ya'ti li mu'akkid. Tapi kan dia yansib. So, yansibu bi ayyi syai'. Kan di sini dua-duanya yufidu ta'lil. Iya kan ya? Gak ada yang yakhluf. Iya kan ya? Gak ada yang menggantikan posisinya. Berarti dia apa? Nasibah apa? Bi'an mudmarah. Kayak tadi kita takdirkan kan? Tadi kita di sini kai li'an tukrimani. Jelas? Jelas yang ketiga? Oke, dia nasibah bi'an mudmarah. Beda dengan di sini kan ya? Dia nasibah binafsiha. Karena dia tadi qoma maqamaan. Nafhum? Oke, yang keempat. Kai an
tukrimani. Kai itu ta'lil. An jelas dia masdariyah, maka dia ummuha. So hanya berarti di sini an masdariyah. Wa nasibah, jelas ya, berarti dia nasibah apa? Bi an dhahirah, jelas ya, dan dia apa? Masdariyah. Gampang nih kalau yang keempat, gitu ya, atau jadi gampang karena tadi kita udah jelasin yang ini. Sekarang yang kelima, kai likai antukrimani. Lam di sini kita jadikan ta'lil karena la hajata ilal masdariyah, jelas ya. An dia masdariyah. Ini kan yang pasti, iya kan ya. Lam li ta'lil, an lil masdariyah. Kai gimana dong? Iya kan ya. Kai ini bisa dua wajah. Bisa kita jadikan si kai ini kai ta'liliyah. Gimana dong kalau dia ta'liliyah? Istimewa dong. Dia mu'akkidil awal. Jelas? Bisa kita jadikan dia masdariyah. Ada dua masdariyah dong. Masdariyah yang kedua mu'akkidah lil awal. Jelas? Jelas ya? Oke, kalau seperti itu berarti kalau dia ta'lil, ini juga ta'lil, kemudian dia masdariyah, ya kan ya? Berarti dia nasibah dengan apa? Nasibah bi'an mudmarah. Bi'an dhahirah. Bi'an dhahirah. So, tapi kalau dia ta'lil dan kayak yang di sini masdariyah dan yang an yang di sini dia masdariyah, dan ingat dia mu'akkid. Jelas ya? Dia mu'akkid. Berarti yang asli mana? Kai dong. Berarti si kai di sini apa? Dia nasibah apa? Binafsiha. Dia nasibah binafsiha. Oke, kita ulang. Masih bingung? Kita ulang. Lam tadi yang pertama dia ta'lil. Ini yang pasti. Kemudian yang an juga pasti dilepas dari kai. Di sini yang jadi permasalahan adalah kai. Lihat, karena dari sini kita lagi bahas kai ini semuanya. Jelas ya? Kai ini bisa jadi kalau di sini berarti dua wajah. Bisa antum bawa dia ke ta'lil ya. Oke, kalau dia ta'lil ya ada dua ta'lil nih. Ya, yang kedua berarti apa? Mu'akkid buat yang pertama. Kita bawa masdariyah. Terkena juga. Lah ini ada dua masdariyah dong kalau seperti itu. Kan cukup satu aja. Yang kedua mu'akkid lil awal. Kalau kita jadikan lam tadi ta'liliyah, kai ta'liliyah, an masdariyah, berarti kalau seperti itu apa? Dia nasibah bi aisyai. Bi'an dhahirah. Iya kan? Kalau kita jadikan lam ta'liliyah, kai masdariyah, an masdariyah, dan ingat an masdariyah yang kedua mu'akkid kan ya? Berarti kalau mu'akkid mana yang asli? Kai. Ya kan ya? Berarti dia nasibun binafsiha apa enggak? Nasibun binafsiha. So, seperti di sini. Iya enggak? Dia nasibah binafsiha. Jelas? Jelas? Oke, kita lihat yang pertama. Kai tukrimani. Lihat. Kai tukrimani. Kai tukrimani ini kasusnya sama seperti yang kelima. Oke ya, boleh kita katakan kai di sini apa? Ta'liliyah. Makanya tadi bisa juga kan kai azuroka adalah ta'liliyah di azurok. Mananya? Kalau kita jadikan si kai di sini ta'liliyah. Tapi kan dia harus yansibus syai', so? Terus yansib bi aisyai dong kalau seperti itu. Bi'an mudmarah. Jelas ya? Berarti kalau kita jadikan dia ta'liliyah, dia apa? Nasibah apa? Bi'an. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan, Ustaz. Gimana tuh? Dia nasibah bi'an mudmarah. Jelas ya? Dia nasibah bi'an mudmarah.
Oke, dan dia harus ditakdirkan lam. Atau yang kedua, dia juga bisa di mana apa? Al-masdariyah. Jelas ya? Dia juga bisa di mana apa? Kai di sini masdariyah. Oke ya? Kalau kai masdariyah, berarti dia koma makoma an. Iya kan ya? Berarti kalau seperti itu lah. Yang pertama, kalau kita jadikan kai ini dia masdariyah. Berarti dia apa? Koma makoma an. Berarti dia nasibah bi an mudmaro. Jelas ya? Berarti gimana dong? Karena dia yufidu ta'lil. Jelas kan ya? Berarti kita takdirkan lam di sini. Jelas ya? Seperti tadi likai tukrimani. Kita takdirkan. Bedanya kalau di sini tadi apa? Lamnya dhahira. Di sini apa? Lamnya apa? Muqaddar. Muqaddar bi an mudmaratan, tapi harus ada qaid dia lam al-muqaddar. Jelas? Jelas? Oke. Kalau kita jadikan dia ta'liliyah. Oke ya, kalau kita jadikan dia apa? Ta'liliyah. Enggak, dia masdariyah, tab'an. Jelas ya? Dia masdariyah. Jadi boleh yang kita takdirkan adalah lamnya. Boleh yang kita takdirkan adalah an. Jelas ya? Kai an. Berarti kalau seperti itu, di sini dia apa? Nasibah apa? Binafsiha. Seperti yang kedua di sini. Jelas ya? Sama gak dengan surah yang seperti yang kelima? Sama. Jelas ya? Bedanya tadi cuma apa? Kalau di sini dia bi'annya, kalau di sini bi'an mudmaro, ya kan ya? Di sini apa? Dhahiro. Jelas ya? Kemudian yang ini sama dia nasibah binafsi. Jelas? Jelas ya? Ini cuma ada 5 surah ini. Cuma ada 5 surah. Coba kita lihat di sini. Di perkataannya Syarif. Warabi'u kai, lihat al-masdariyah. Makanya tadi kita kai di sini cuma kita bawa apa? Masdariyah. Jelas ya? Karena dua-duanya ini lil masdariyah tadi. Kalau antum mau melihat lam ada lam yang ditakdirkan, berarti kan ya? Ya, berarti nasibah bi an mudmarah. Jelas ya? Tapi kalau misalnya tadi antum di sini la binafsi, balik. Balik. Oke, kalau kita jadikan kai tadi dia masdariyah dan kita takdirkan lam apa al-muqaddarah bima yufidu ta'lil, berarti dia apa? Nasibah binafsiha. Baik. Ya udah. Antum berarti pahami yang kedua, yang pertama ini ya. Jelas ya? Oke. Berarti dia nasibah binafsiha. Tapi kalau misalnya kai dan kita yang takdirkan adalah an, berarti ini dia nasibah bi an mudmarah. Kemudian lamnya gimana dong? Muqaddar. Jelas? Jelas ya? Jangan kebalik. Tadi anak kebalik. Maalesah. Afum? Berarti lamnya itu tetap ada. Lamnya tetap ada. Dhahirah di sini muqaddar. Tapi kan bisa di dhahirah nanti lihat di sini. Warabi'u kai. Sama dia gak ada ta'liliyah sama sekali kan ya? Dia semuanya masdariyah. Wahia, lihat ini dakik banget perkataannya beliau lihat. Sebenarnya anak gak harus ngejelasin ini nih. Cuman karena perkataannya beliau kita harus ngejelasin ini. Ad-dakhilatu, lihat. Wahia ad-dakhilatu 'alaiha. Ad-dakhilatu 'alaiha lam at-ta'lil. Ad-dakhilatu 'alaiha lam at-ta'lil muqaddarah. Makanya di sini beliau mengatakan 'alaiha lam ta'lil lafdhon. Nah, ini yang jelas. Mana? Nahu likai la ta'sau. Yang mana? Likai la ta'sau. Nah, itu berarti apa? Dia dhahirah. Dia likai la ta'sau. Yang kedua. Surah yang kedua. Ya, jelas ya? Au takdiron. Jelas ya? Dia adalah mutalil dakhilati 'alaiha, tapi apa? Takdiron nahu kai la ta'sau. Mana? Yang pertama dia muqaddar. Jelas ya? Dua-duanya sahih.
Mafhum? Mafhum ya? Berarti dua-duanya ada lamu ta'lil gak? Ada. Bedanya apa? Kalau tadi di sini muqaddarah, di sini dia apa? Dia dhahirah. Jelas ya? Dan dia kalau seperti itu, makanya tadi kai yang dia tadi kita takdirkan di sini lamnya lamu ta'lil, dia binafsiha aula. Binafsiha. So, binafsiha. Makanya dia masuk ke yang mana? Keempat. Jelas ya? Makanya dia masuk ke harfun nawasib yang 4, yang yang muttafaq. Jelas? Jelas ya? Karena tadi kita mengatakan yang 4 tadi dia apa? Dia muttafaq. Karena dia nasibun binafsiha. Beda dengan yang sisa-sisanya. Dia ikhtilaf. Ya bil basit. Jelas ya? Mafhum? Ya, au taqdirun nahu kaila ta'sau fi ghairil Qur'an. Ini Bilal lagi mencontohkan. Jelas ya? Jelas ya? Fi. Makanya Bilal mengatakan nahu kaila ta'sau fi ghairil Qur'an. Sedangkan ada orang mengatakan fi ghairil Qur'an, mengatakan kaila ta'sau. Karena di Qur'an li kaila ta'sau. Paham maksudnya? Lihat. Idza quddiratil lam. Idza quddiratil lam. Qablaha. Idza quddiratil lam qablaha ay qabla kai. Oke ya. Istighna'an anha biniyatiha. Istighna, apa istighna? Mencukupkan. Ya kan ya? Gak perlu. Maksudnya adalah apa? Istighna'an ay hudifat fil lafzi, seperti di sini. So, kenapa sih istighna? Karena beliau mengatakan apa istighna'an anha biniyatiha, karena kita udah meniatkan, memaksudkan bahwasanya ada dalam ta'lil yang muqaddar. Ketika dikatakan muqaddar, apa makna muqaddar? Antum tetap memaksudkan kan ya? Tapi muqaddar. Oh, jelas? Makanya di sini beliau mengatakan idza aqdiratil lamu qablaha idzan quddiratil lamu qablaha istighna'an anha biniyatiha. Jelas ya? Karena kita meniatkan biniyatiha. Fallamu, baru setelah itu beliau ngejelasin. Fa tadi ya tadullu tartib alama ba'daha tasabbaba fihi alama. Fallamu harfu ta'lilin. Ada harfu ta'lil karena dia yufidu ta'lil. Jelas? Karena dia yufidu ta'lil. Kai tukrimani yufidu ta'lil. Bedanya kalau di kai tukrimani berarti apa? Muqaddarah. Udah kayak gitu aja. Kemudian berarti kai, dan dia kan la yufidu ta'lil faqat, dia yufidu nasab. Iya kan ya? Yufidu nasbi aidon. Dia apa? Yufidu binafsiha. Jelas ya? Karena dia koma-komaan. Jelas? Mana tadi? Fala harfu ta'lilin wa jari wa kai. Harfu masdarin wa nasbin. Waqad Arab. Kenapa dia harfu masdar? Dia koma-komaan dan anta ditusbah. Ma'aman subiha di masdar. So, harfu nasbin karena dia yang sibuk binafsihat, dan dia minan nawasib. Wala maksudnya adalah yang di perkataan likaila. Wala harfu nafyin wastiqbalin wa ta'sau. Ta'sau karena harusnya apa? Ta'sauna. So, harusnya ta'sauna disubutin nun, tapi kemasukan lam. Kemasukan kai. So, kemasukan kai. Jadi apa? Bihadfi nun. Ya kan ya? Wa ta'sau fi'lun madhi'un mansubun bi kai wa alamatu nasbihi hadfun nuni. Jelas? Nah, berarti sampai sini kita baru menemukan dua kan ya? Yang ini sama yang ini. Dua-duanya termasuk dari mana? Dari kai. Ya kan? Dari yang ini nih. Masuk ke yang keempat. Nah, lihat. Fa'in lam tataqaddam. Fa'in lam tataqaddam di sini fa'al jawab. Jawab daripada makanya tadi ana mengatakan idza. Bukan idzan. Idza kan? Lihat tadi kan au taqdirun nahwu kaila ta'sau fi ghairan idza. Gitu ya. Idza quddiratil lamu qablaha istighna'anaha bi niyatiha falamu fa'il lam tataqaddam. Apa makna fa'il lam tataqaddam? Ai fa'il lam tuqaddir. Kalau misalnya enggak kita takdirkan, fa'il lam tuqaddir atau tataqaddar ala kai.
lamu ta'lil, gitu ya. Kalau nggak kita takdirkan ala kai lamu ta'lil, la lafzon wala takdiron. Nah, apa akan terjadi? Fakai ta'liliyatun. Fakai ta'liliyatun. Nah, fakai ta'liliyatun. Jelas? Fa'ilam tuqaddir, gitu ya. Fa'ilam tataqaddam, fa'ilam tuqaddir ala kai lamu ta'lil la lafdon wala takdiron fakai ta'liliyatun. Ya, wal mudhari'u ba'daha mansubun apa? Bi'an mudmaratan wujuban. Bi'an mudmaratan wujuban. Tahu di sini? Iya kan ya? Baqiya wahid yang apa? Bi'an dhahirah. Jelas kan ya? Ada takdiman. Jelas? Jelas ya? Nah, makanya tadi kita akhirkan gitu ya yang pembahasan kai, karena tadi ya tawakuf pemahamannya kepada lamu kai, karena lamu kai di sini sama-sama dita'lil nih dua-duanya. Jelas kan ya? Ya. Nah, itu bagaimana caranya tadi? Tinggal antum sesuaikan kayak tadi. Jelas ya? Tinggal dilihat aja. Antum mau lihat cari sudut pandangnya mau seperti apa nih? Jelas ya? Seperti li kai la tasu sama kai la tasu tadi. Mafhum? Mafhum? Oke ya? Ustaz, ganti mana? Ya. Kai terlebih dahulu. Jelaskan kan wal asyraf. Dia binafsiha, nasibah binafsiha. La mukai la, dia nasibah bi'an mudmarah. Jawazan. Tadi kan udah mengetahui bi'an mudmarah jawazan. Jelaskan ya? Nah, berarti kalau dia biwasitoh seperti itu gimana dong? Dia akhos berarti. Sedangkan yang pertama asyraf. Jelaskan ya? Nah, makanya wadi di sini berarti apa? Dia mengikuti biasa bisyaraf. Fa'al asan biasa bitaba. Jelaskan ya? Karena kalau tabiatnya misalnya yang pertama ini butuh kepada pemahaman yang kedua, harusnya yang kedua didahulukan. Jelas ya? Tapi kenapa beliau nggak seperti itu? Karena ini kitab untuk diajarkan pada mubtadi dan pasti diajarkan oleh guru, maka guru di sanalah yang menjelaskan. Ya kan ya, secara tempat, secara tabiat. Jelaskan ya? Karena tartib daripada tartib di fil wadah itu kan gak mesti sesuai dengan tabiat seperti yang kita jelaskan di mantik. Jelas ya? Seperti beliau menjelaskan pertama murakkab dulu, habis itu mufrad. Padahal kan mufrad dia juz'u. Jelaskan ya? Kemudian baru setelah itu murakkab. Tapi kenapa murakkab terlebih dahulu kemudian? Nah, karena dia wujudi. Iya kan ya? Tapi alasannya seperti itu. Jelaskan ya? Artinya ada. Di sini juga beliau ada alasan. Kenapa beliau menyebutkan kai terlebih dahulu? Padahal pemahaman kai ini kita pahami setelah pemahaman lam kai bisa syarafiha. So, lima dawa syaraf karena dia nasib binafsi. Sedangkan yang setelahnya la bi ghairi bil wasithah. Jelas ya? Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Putar ini? Tamam. Oke. Ya, sisanya lamul juhud, kemudian apa lagi? Hatta wal jawabu bil fa wal waw ya akan kita jelaskan di kapan? Sadarmi. Gitu ya. Sadarmi. Kan panjang. Lihat, antum lihat ini panjang ini. Gitu ya. Jadi gratis. Maka tadi yang ngira bakalan selesai fi'il. Bahkan ternyata yang nawasib aja itu udah lama. Jelas ya? Karena syarat Khalid Azhari ini makanya disebut dengan syarat terbaik karena didik Fatihah. Oke, tadi kita ngejelasin enak banget kan ya? Oh, ini katakanlah sudah harfu jadi. Yang begitu enggak sorry. Tapi kan kita, misalnya Anda sebagai guru di sini adalah makamnya untuk menjelaskan. Jelas ya? Ada pertanyaan? Dari yang 35 ini kan tadi disebutin kalau misalnya an itu kan asal dari semua nawasib. Tapi kenapa yang dipakai itu nasibah binafsiha dengan kai? Karena di awal dia mutaqaddim. Yang kepake yang mana? Al mutaqaddim.
Makanya tadi Anda bilang anak koi an di sini berarti jadi muakidah dong. Iya. Kalau yang dia muakidah berarti yang asli yang mana dong? Kai. Kai. Jelaskan ya. Meskipun dia qarib, gitu ya. Berarti apa faedah tuh dong kalau kayak gitu? Jelaskan ya. Gitu. Jelaskan ya. Aku sampai sini. Aku. Ada pertanyaan? Nah, tinggal alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli afdhalal sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun. Apa yang udah antum